Oke guys, jadi di video kali ini kita akan bahas lagi antrian saham IPO yang sudah masuk untuk listing di bulan Desember 2024 ya teman-teman. Langsung aja guys, kali ini kita kedatangan sebuah perusahaan namanya adalah Adaro Andalan Indonesia Tbk dengan kode sahamnya AADI, atau di video kali ini saya sebut dengan ADI aja teman-teman, seperti itu ya. Jadi si ADI ini merupakan perusahaan energi teman-teman, satu grup masih dengan Adaro Energy atau ADRO ya. Periode book buildingnya sudah dimulai pada tanggal 12 sampai 18 November 2024. Rentang harga IPO di kisaran 4.590 sampai dengan 5.900 rupiah per lembar saham, dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 7,7 juta lot teman-teman, seperti itu ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin udah lama berkecimpung di dunia saham, pastinya udah tahu siapa ini Adaro Group ya. Merupakan salah satu sebuah perusahaan pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Dari kali ini dia mau ngipoin atau dia mau memunculkan sebuah anak usahanya, namanya adalah Adaro Andalan Indonesia. Nah, buat yang belum tahu, di sini dikatakan bahwa Adaro Andalan Indonesia didirikan pada tahun 2004, merupakan perusahaan induk atau perusahaan holding teman-teman, yang memiliki perusahaan anak yang bergerak di bisnis pertambangan batubara termal, kemudian sektor logistik, kemudian pengelolaan aset lahan dan pertambangan, serta pengolahan air, dan juga bidang lainnya seperti investasi ya. Jadi cukup komplit guys teman-teman ya di sini untuk bidang usaha dari si AADI ini teman-teman. Ada pertambangan batubara termal, kemudian ada logistik tadi ya, kemudian ada pengolahan aset lahan atau ada land, ada pengolahan air atau ada water, kemudian ada pembangkitnya ya, yaitu masuk ke dalam grup Adaro Power. Kemudian untuk sektor investasi ada Adaro Capital dan lain-lain teman-teman. Oke guys, seperti biasa buat yang belum follow, jangan lupa klik tombol follow-nya. Dan disclaimer on, video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman buat yang ingin ikutan IPO-nya ADI. Tidak ada ajakan atau paksaan membeli saham-saham IPO tertentu ya teman-teman, seperti itu. Di sini ada beberapa poin yang akan kita bahas sebelum masuk ke prospektus ya. Karena di prospektus nanti saya hanya akan bacakan struktur IPO-nya, underwriter-nya, kemudian penggunaan dana IPO, laporan keuangan, valuasi, dividen, dan lockup dari perusahaan ini. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa aksi korporasi yang terjadi di IPO-nya Adaro Andalan kali ini, yang sejujurnya baru pertama kali juga saya temukan ya, karena saya masih pemula juga teman-teman di dunia saham. Seperti itu ya. Nah, beberapa poin penting dari IPO AADI ini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah IPO AADI ini merupakan spin-off teman-teman ya. Spin-off atau merupakan strategi perusahaan untuk memisahkan sebagian bisnisnya menjadi perusahaan baru yang independen. Seperti itu ya. Nah, IPO AADI ini merupakan bagian dari rencana Adaro untuk melepas bisnis batubara termalnya dan bentuk keseriusan Adaro untuk beralih ke sektor energi hijau atau green energy. Seperti itu guys ya. Seperti yang kita tahu, kalau Adaro dulunya adalah perusahaan tambang batubara termal atau batubara yang biasa digunakan untuk pembangkit listrik ya. Kali ini dia akan mencoba ke energi hijau teman-teman, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, dengan terjualnya saham AADI ini ke masyarakat, Adaro berpotensi mendapatkan dana segar sekitar 32 sampai 41 triliun dari proses divestasi atau penjualan saham AADI ini ke masyarakat, teman-teman. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, untuk mendukung aksi spin-off ini, maka Adaro akan membagikan dividen tunai tambahan bagi para investornya, teman-teman ya, dengan nilai 41 triliun lebih ya, atau kisaran di 1.346 rupiah per lembar sahamnya, teman-teman ya. Kemudian guys, di sini dikatakan akan ada PUPS atau penawaran umum dari pemegang saham ya. Jadi selain menerbitkan saham baru di IPO kali ini AADI juga akan ada PUPS untuk para pemegang saham Adaro. Jadi bagi teman-teman yang beli saham Adaro itu akan mendapatkan kesempatan untuk menebus saham AADI ini dengan rasio 100/23.
Jadi kalau teman-teman beli 100 lot saham Adaro, teman-teman bisa dapat kesempatan untuk mendapatkan 23 lot saham AADI. Seperti itu guys ya. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ini adalah merupakan IPO premium dan jumbo ya guys ya. Dan apakah dengan harga yang ditawarkan di kisaran 4.000 sampai dengan 5.000 itu worth it untuk saham ini? Nah, nanti akan kita coba bahas dan kita lihat dari segi valuasinya guys, seperti itu ya. Oke guys, mungkin itu aja informasi tambahannya. Langsung aja kita masuk ke dalam pembahasan prospektus dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. Cekidot. Oke guys, seperti biasa kita mulai pembahasannya dari jadwal dulu ya. Di sini untuk penawaran umumnya tanggal 29 November sampai dengan 3 Desember 2024 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 Desember 2024 dengan penjamin emisi efek atau underwriter itu adalah PT Trimegah teman-teman ya. Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dengan kode saham dengan kode brokernya LG teman-teman ya. Nah, si LG ini teman-teman itu udah cukup sering ya mengawal saham-saham IPO ya. Dan seingat saya kemarin dia juga pernah mengawal satu IPO yang cukup jumbo miliknya grup Bakri ya. Kalau nggak salah waktu itu si LG ini mengawal saham IPO-nya VKTR ya. VKTR itu kalau nggak salah dia juga join dengan dua sekuritas lain yaitu Cipta Dana atau KI dan juga IF atau Samuel Sekuritas teman-teman ya. Oke, coba kita cek untuk historis dan track record dari si Trimegah Sekuritas ini ya dalam mengawal saham IPO. Untuk yang paling baru di 2024, LG mengawal saham IPO-nya Golf teman-teman. Golf ini berhasil arah satu kali dan saya ikut kemarin untuk IPO-nya dan berhasil cuan. Kemudian sempat mengawal saham IPO Nice. Nice ini juga plus ya, plus 19%. Kemudian sempat mengawal saham IPO Mutu Agung atau Mutu itu kalau nggak salah seingat saya berhasil arah satu kali. Kemudian sempat mengawal saham IPO-nya CYBR atau Cyber. Cyber ini berhasil arah juga ya teman-teman, berhasil arah beberapa kali kalau seingat saya. Kemudian sedikit lebih lama dia sempat mengawal saham IPO-nya Maha. Maha ini juga arah ya untuk hari pertamanya listingnya. Seperti itu guys. Nah, jadi secara overall si LG ini bagus ya teman-teman dalam mengawal saham IPO, selalu memberikan kita cuan bagi yang ikut IPO-nya teman-teman. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Oke guys, informasi pembuka di sini juga ada keterangan ya mengenai anak usaha dari AADI ini ya. Karena tadi saya bilang di awal bahwa AADI ini merupakan perusahaan holding, yaitu perusahaan yang membawahi beberapa perusahaan lainnya. Nah, di sini dikatakan bahwa dia memiliki setidaknya 52 perusahaan anak guys ya. Jadi banyak banget lah ini untuk gurita bisnisnya dari si Adaro Group ini ya. Seperti itu. Oke guys, lanjut di sini adalah struktur IPO ya teman-teman. Jadi sebanyak-banyaknya 778 juta saham yang mana semuanya adalah saham baru dengan nilai nominal 3.125 atau mewakili 10% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat teman-teman. Seperti itu ya. Nah, beberapa waktu kemarin sebelum saya buat video ini itu banyak yang bertanya, "Bang, ini harganya 4.000 sampai 5.000 Bang, apa nggak kemahalan itu?" Nah, kalau kita lihat teman-teman, salah satu metode yang bisa menjadikan tolak ukur ya untuk kita melihat apakah saham ini dijual dengan valuasi yang murah atau mahal, itu kita bisa melihat selisih dari nilai nominal dan juga nilai penawaran teman-teman, seperti itu. Dan bisa juga pakai cara yang lain ya teman-teman. Nah, ini salah satu cara aja yang mungkin bisa kita jadikan pertimbangan ya. Nah, di sini kan untuk nilai nominalnya itu 3.000 dan dijual di 4.000 sampai dengan 5.000 ya. Ini artinya untuk AADI ini harusnya memiliki valuasi yang sangat murah ya teman-teman. Walaupun secara kasat mata ini harganya mahal ya, 400 sampai 500 ribuan, tetapi secara valuasi ini AADI menjual sahamnya ke publik dengan valuasi yang murah teman-teman. Seperti itu ya. Nah, di beberapa kasus untuk IPO itu ada beberapa saham yang secara kasat mata itu malah terlihat murah, tetapi secara valuasi jatuhnya mahal. Misal ada saham yang harga penawarannya Rp200 per lembar saham. Itu kan kalau secara mata murah ya, sekitar 20.000. Nah, tetapi ketika kita hitung nilai nominalnya itu ternyata nilai nominalnya di Rp5.
Nah, seperti itu. Jadi antara Rp5 ke 200 itu kan memiliki selisih. Nah, selisih itu yang nanti bisa kita hitung sehingga kita bisa simpulkan saham ini murah atau mahal. Seperti itu guys, teman-teman ya. Nah, di sini untuk nilai emisinya itu di kisaran 4 sampai 5 triliun rupiah guys ya. Jadi cukup jumbo ini untuk IPO ADI kali ini. Dan biasanya guys, sepengalaman saya ikut IPO jumbo ya, itu akan sulit untuk arah, tapi nggak tahu untuk kasus ADI ini gimana ya. Dan juga di sini guys, sepengalaman saya ya, untuk IPO jumbo itu biasanya untuk underwriternya itu akan nambah minimal 1 atau 2 sekuritas lagi teman-teman ya, karena ini menurut saya cukup jumbo. Kemungkinan akan ada partner untuk si LG ini dalam mengawal IPO-nya ADI kali ini ya. Tapi kita lihat aja nanti untuk prospektus finalnya, underwriternya ada berapa, nanti akan kita lihat. Seperti itu guys. Kita lanjut. Oke guys, kita lihat di sini adalah struktur permodalan dari ADI ya teman-teman. Untuk pengendalinya itu di sini ada Adaro dengan 90%, kemudian ASI dengan 0,00%, kemudian ada masyarakat di paling bawah dengan persentase 10% saja dari modal, teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur IPO atau struktur permodalan IPO. Nah, nanti setelah adanya IPO dan terlaksananya PUPS, maka struktur pemegang sahamnya itu akan berubah, teman-teman ya. Nah, ini adalah struktur permodalan dari ADI setelah terlaksananya penawaran PUPS dan juga IPO ya teman-teman. Adaro itu akan menjadi 0%, kemudian ASI akan menjadi 41,10%, kemudian Pak Boy Thohir atau Garibaldi Thohir itu memegang 5,78%, kemudian masyarakat yang memegang saham Adaro yang tadinya lewat PUPS itu akan menjadi 43,12%, dan masyarakat yang ikut IPO masih tetap di 10%, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini akan menjadi porsi masyarakatnya itu akan jauh lebih banyak ketimbang si ASI-nya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini apakah perusahaan ini nantinya bagus dalam jangka panjang, Bang? Nah, kalau dari saya pribadi lagi itu kembali ke teman-teman. Kalau teman-teman yakin dengan prospek Adaro andalan Indonesia ini ke depan, saya rasa nggak ada permasalahan. Walaupun jumlah pemegang saham masyarakatnya lebih banyak ya, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi, guys. Kita lanjut teman-teman, di sini rencana penggunaan dana IPO ya. Jadi setelah dikurangi biaya emisi, dana IPO-nya itu akan digunakan ADI untuk tujuan sebagai berikut. Di sini cuma ada 3 teman-teman. Yang pertama sekitar 40% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada perusahaan anak yaitu MBP. Kemudian yang kedua sekitar 15% akan digunakan untuk pembayaran kembali sebagian pinjaman ya kepada si AI. Kemudian yang ketiga itu akan sisanya digunakan untuk pembayaran kembali kepada Adaro atas perjanjian tanggal 24 Juni 2024 teman-teman ya. Nah, kalau dari sini, kalau menurut saya pribadi teman-teman, rencana penggunaan dana IPO-nya ini biasa aja. Kenapa biasa aja, Bang? Ya karena ini uangnya muter-muter di mereka-mereka juga ya teman-teman. Nah, di sini walaupun ada yang digunakan untuk pembayaran hutang ya, tapi ini hutangnya ke mereka-mereka juga gitu teman-teman. Yang jelek itu kalau IPO digunakan untuk pembayaran hutang ke pihak lain dan persentasenya itu di atas 50% dari hasil dana IPO. Nah, itu menurut saya pribadi jelek, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kemudian di sini ada pernyataan pengendali, teman-teman, bahwa di sini yang menjadi pengendalinya itu ada 2, yaitu Adaro Strategic Investment atau ASI dan juga ada Bapak Garibaldi Thohir atau Bapak Boy Thohir. Ya, kemudian di sini dikatakan bahwa ASI dan Bapak Boy Thohir itu berkomitmen untuk tidak akan melepaskan atau mengalihkan kepemilikan sahamnya di AADI sekurang-kurangnya 1 tahun setelah ADI ini melantai di Bursa Efek Indonesia, teman-teman ya. Jadi akan ada lock up sukarela dari pengendalinya yaitu ASI dan Bapak Boy Thohir, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Oke guys, kita lanjut di sini laporan keuangannya ya. Total asetnya di sini terpantau sedikit mengalami penurunan lah ya. 2021 itu di 6,1 juta dolar. 2022 naik ya di 7,9 juta dolar. 2023 itu terpantau menurun teman-teman di 7 juta dolar.
Dan per 30 Juni 2024 total aset AADI ada di 5,4 juta dolar, teman-teman ya. Kemudian kita lihat juga di sini dari total liabilitas atau total hutang dari AADI. Di sini terpantau stabil lah ya. 2021 di 2,5 juta dolar, 2022 sedikit naik di 3,4 juta dolar. 2023 turun di 2,2 juta dolar. Dan per 30 Juni 2024 liabilitas atau hutangnya di angka 2,7 juta dolar. Seperti itu guys. Kemudian kita lihat ekuitas atau modal di sini terpantau juga terjadi fluktuasi ya atau naik turun. 2021 ekuitasnya ada di 3,6 juta dolar, 2022 meningkat di 4,5 juta dolar, 2023 meningkat lagi sedikit di 4,7 juta dolar, dan per 30 Juni 2024 total ekuitasnya itu ada di 2,7 juta dolar, teman-teman ya. Nah, kalau ini sih untuk Adaro saya udah percaya lah ya untuk laporan keuangannya, dan untuk kondisi keuangan dari perusahaan Adaro saya yakin aman-aman aja teman-teman, dan bagus lah seperti itu ya. Kita lanjut. Kemudian di sini guys ada dividen ya dari AADI. Ya, di sini dikatakan bahwa perseroan itu mulai tahun buku 2025 merencanakan rasio pembayaran dividen sampai dengan 45% dari laba bersih tahun berjalan ya. Jadi untuk pembagian dividennya ini kemungkinan di tahun 2026 nanti, karena berdasarkan laba buku 2025. Seperti itu guys. Kita lanjut lagi guys. Oke guys, kita langsung aja di sini melihat valuasi dari AADI ya teman-teman. Di sini potensi market cap-nya itu ada di 35,7 T sampai dengan 45,9 T ya. Jadi AADI ini secara otomatis udah masuk ke dalam papan utama di Bursa Efek Indonesia. Untuk price to sales-nya 0,43 sampai 0,53 dengan price to earning atau PER-nya itu di 1,8 sampai 2,3 kali, dan price to book value atau PBV itu di 0,77 sampai dengan 0,97 teman-teman ya. Nah, dari valuasi ini tadi saya katakan bahwa AADI ini dijual ke masyarakat itu dengan valuasi yang sangat-sangat murah teman-teman ya. Valuasinya murah tapi harganya premium teman-teman. Seperti itu ya. Nah, mungkin segini aja pembahasan kita untuk unboxing dari prospektus dan beberapa informasi terkait IPO AADI. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa menjadi bahan referensi bagi teman-teman untuk nantinya akan ikut atau enggak IPO-nya si AADI ini teman-teman ya. Kalau saya pribadi saya akan ikut teman-teman dalam rangka memanfaatkan momen IPO Hunter ya. Mungkin juga bisa saya manfaatkan dalam mode investasi atau jangka panjang di saham ini teman-teman. Seperti itu ya. Oke guys, jadi kesimpulan kalau dari saya IPO ini bagus ya. Underwriternya bagus teman-teman, selalu memberikan cuan di setiap IPO. Kemudian valuasinya juga murah meriah ya kalau kita lihat tadi. Kemudian ada dividen 45%, kemudian ada lock up dari para pengendalinya 1 tahun ya teman-teman. Dan apalagi kalau kita berbicara gurita bisnis dari Adaro ini itu sudah sangat-sangat banyak sekali gurita bisnisnya teman-teman ya. Sekarang dia malah ingin berfokus lagi ke energi hijau teman-teman ya, seperti itu. Nah, kembali lagi ke teman-teman masing-masing, silahkan ambil keputusan investasi apakah akan ikut IPO-nya AADI atau tidak ya. Sekian dulu video dari saya, mohon maaf apabila terjadi kesalahan dan kekurangan di video kali ini. Sampai bertemu kembali ke dalam pembahasan saham IPO selanjutnya.